Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi la yukhayyibu man da'a wa man tawakkala alaihi kafa yajzi bil ihsani ihsana wa bis sayyiati hilman wa karaman wa ghufrana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyil malih sahibil maqamil a'la wal lisanil fasih wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Fa ya ibadallah, inni usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun, ittaqullah wa tubu ilaihi jami'a wa ahsinu, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kadal faqru ay yakuna kufran. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wasyakirin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan yang baik ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah putus dalam memberi kita nikmat, dalam memberi kita hidayah, taufik, sehingga pada siang hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai hamba Allah, yang berupa sholat Jumat berjamaah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita senantiasa berusaha meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara selalu meyakini bahwa yang bisa membuat kita bahagia, yang membuat kita selamat di dunia hingga akhirat, yang membuat kita tenang di dunia hingga akhirat, tiada lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta, pangkat, kedudukan, keluarga, semua itu tak mampu memberi kita kenyamanan dalam hidup ini. Semua itu tak mampu bisa memberikan kita keselamatan dan kebahagiaan di dunia ini hingga di akhirat kelak. Oleh sebab itu, karena yang menjadikan segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, tiada cara lain untuk meraih itu semua kecuali dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berjanji, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah, taat juga kepada Rasulullah, faqad faza fawzan 'azima, maka sungguh orang tersebut akan mendapatkan keberuntungan yang besar, keberuntungan yang agung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu senantiasa memperhatikan perintah-perintah Allah dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi segala hal yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana ketika kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada tujuan lain kecuali libtigha'i maradatillah, hanya untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kadar bobot keimanan seseorang tergantung
seberapa baik akhlaknya kepada manusia, seberapa baik terhadap keluarga-keluarganya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa altafuhum bi ahli wa fi riwayatin wa altafuhum li nisa'ih. Al hadis atau kama qala, akmalul mu'minina imana, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah ahsanuhum khuluqa, yang paling baik budi pekertinya, yang paling baik akhlaknya, yang paling baik sopan santunnya, terutama kepada siapa? Tiada lain kepada orang tua sendiri, kepada guru-gurunya, kepada keluarganya, kepada tetangganya, dan juga kepada seluruh manusia. Itu sebagai tolak ukur seberapa sempurna keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terusan daripada hadis tersebut, wa altafuhum li ahli, yang paling sempurna imannya dari orang mukmin adalah siapa? Yaitu orang yang paling lemah lembut, yang paling sayang, yang paling baik terhadap keluarganya sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah menyebutkan dan menjadikan kadar bobot keimanan seseorang, menyebutkan orang yang baik kepada keluarganya adalah orang yang paling baik keimanannya. Sebagaimana Rasulullah sendiri ma'asyiral muslimin mengatakan, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, sebaik-baik daripada kalian adalah yang paling baik dengan keluarganya, wa ana khairukum li ahli, dan saya sendiri di antara kalian yang paling baik terhadap keluarga saya. Tidak ada manusia yang paling baik terhadap keluarganya melebihi baiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saat ini banyak sekali orang yang mudah sekali baik terhadap orang lain, peduli dengan orang lain, akan tetapi tidak peduli dengan keluarganya sendiri, akan tetapi susah sekali untuk berbuat baik dengan keluarganya sendiri. Tentu hal ini tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terusan daripada hadis tersebut, ma akraman nisa illa karim wala ahanahunna illa laim. Ma akraman nisa, tidak ada orang yang mampu memuliakan seorang perempuan illa karim, kecuali orang tersebut adalah orang yang memang mulia. Wala ahanahunna illa laim, dan tidak ada orang yang merendahkan harga diri seorang perempuan kecuali orang tersebut adalah orang yang nakal, orang yang tidak baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kenapa kita harus baik dulu terhadap keluarga, peduli dulu terhadap keluarga? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum narah. Wahai orang-orang yang mengaku iman kepada Allah, jagalah diri kalian dan juga jagalah keluarga kalian dari siksa api neraka. Kita sulit untuk menjaga keluarga, menasihati keluarga kalau kita tidak baik terlebih dahulu kepada keluarga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akan tetapi berapa banyak seseorang rusak agamanya, rusak karirnya disebabkan oleh keluarganya sendiri. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya'ti 'alan nas zamanun yakunu halakur rajuli 'ala yadi zaujatihi wa abawaihi wa waladihi. Kelak akan datang suatu zaman, suatu masa yang menimpa seorang laki-laki, di mana di zaman tersebut halakur rajuli, rusaknya keimanan dan agama seorang laki-laki, ala yadi zaujatih, disebabkan oleh istrinya sendiri. Kalau bukan dikarenakan istrinya, wa abawaihi,
bisa jadi disebabkan oleh orang tuanya atau mertuanya. Kalau bukan disebabkan orang tua dan mertua, wa waladihi, bisa juga disebabkan oleh faktor anaknya sendiri. Kenapa mereka menjadi faktor utama rusaknya seorang laki-laki? Yu'ayyiruna bil faqri, karena mereka menghina seorang laki-laki yang dalam keadaan fakir, dalam keadaan miskin. Mereka, seorang istri, orang tua, mertua, anak, tidak siap untuk diajak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan fakir miskin. Tidak hanya menghina kepada seorang laki-laki, bahkan terusan daripada hadis tersebut, wa yukallifunahu ma la yutiq, mereka istri atau orang tua atau mertua atau anak, yukallifunahu ma la yutiq, memaksa diri kita, memaksa seorang laki-laki untuk mengerjakan sesuatu di luar batas kemampuannya, disuruh lembur terus hingga tidak ada waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayadkhulul madakhil lati yadhhibu fihi dinuh fayahliku, sehingga karena dorongan dari keluarganya sendiri, seorang laki-laki masuk dalam pekerjaan, masuk dalam komunitas yang mana di dalam komunitas tersebut hilang agamanya, rusak keimanannya, fayahliku, maka rusaklah orang tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sebagai seorang laki-laki yang punya tanggung jawab besar terhadap keluarga kita masing-masing, kita perlu memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada satu orang pun yang mampu merusak, menggerogoti daripada keimanan kita dan agama kita. Kita sebagai orang tua jangan menjadi sebab rusaknya agama anak-anak kita. Yang sebagai mertua, jangan sampai kita menjadi penyebab utama rusaknya agamanya menantu kita. Sebagai seorang suami juga demikian, jangan mengajak keluarga kita terjerumus dalam jurang kenistaan yang mengakibatkan kita tidak selamat di dunia hingga kelak di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, di zaman akhir yang seperti ini, sebagai seorang laki-laki, kita tentu selalu berupaya semaksimal mungkin menjaga diri kita, menjaga keluarga kita. Jangan sampai berani melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala jika memang kita menginginkan kebahagiaan, menginginkan keselamatan di dunia dan akhirat. Berapa banyak di akhir-akhir ini, ma'asyiral muslimin, seseorang yang sudah banyak terjerat dan menjadi korban daripada judi online. Sudah berapa banyak harta yang habis, sudah berapa banyak keluarga yang rusak, disebabkan apa? Melanggar apa yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang perlu kita cemooh kecuali diri kita sendiri. Tidak ada yang perlu kita salahkan kecuali diri kita sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga keimanan kita menjadi keimanan yang kuat, keislaman kita Islam yang kuat, agama kita menjadi agama yang kuat, begitu juga beserta keluarga-keluarga kita, sehingga kita mati dalam keadaan husnul khotimah dan besok di akhirat menjadi orang-orang yang selamat dari siksa api neraka. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa
ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Fa ya ibadallah inni usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha alladzi antum bi'ainihi wa nawasikum fi qabdatihi in asrartum ma qasamtum alimah wa in a'lantum katabah fattaqullah wa yu'allimukumullah wa'lamu anna Allah ta'ala yaqulu qawlan karima ta'dhiman li sya'ni nabiyyina wa tafhiman lana wa ta'lima wa qala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasarad din wa a'li kalimatika ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tahhir qulubana wa ahsin akhlaqana wa thabbit imanana wansurna 'alal qaumil kafirin 'alal qaumil munafiqin 'alal qaumil musyrikin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi ajallu wa akbar.